Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifatun Nafida, mahasiswi Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen dengan NIM 201116927, Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sebuah jurnal atau artikel sesuai dengan yang ditugaskan oleh Bapak Agus Salim Hamidi MPD selaku dosen dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Dan kali ini saya akan mengulas jurnal yang berjudul Konsep Pendidikan Spiritual yang disusun oleh Ujud Supriyaji dari UMNU Kebumen dan berjumlah 31 halaman. Langsung saja saya akan mengulas jurnal tersebut. Kita telah mengetahui bersama bahwa salah satu unsur dari pendidikan yaitu peserta didik. Peserta didik di sini merupakan sebagai objek sekaligus subjek dalam proses pendidikan. Maka hasil yang diinginkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dalam berkehidupan kemasyarakatan, bangsa, dan negara. Dengan demikian, seorang guru yang merupakan pendidik dari peserta didik perlu memiliki prinsip-prinsip perencanaan dan menguasai berbagai teknik dalam melaksanakan proses pendidikan. Prinsip-prinsip pendidikan yang harus dimiliki seorang guru yaitu rumusan kompetensi yang dicapai harus jelas dan konkret, persiapannya dibuat secara sederhana dan fleksibel, kegiatan yang disusun dan dikembangkan itu sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai, dan dalam pelaksanaannya seorang guru harus mempunyai strategi. Apa itu strategi? Strategi merupakan cara yang sistematis dalam mengkomunikasikan isi pelajaran kepada anak didik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Terdapat 5 macam strategi dalam pelaksanaan pendidikan. Yang pertama, itu strategi indoktrinasi. Dalam hal ini, pendidik akan memberitahukan kepada anak didik nilai mana yang baik dan nilai mana yang buruk. Kemudian yang kedua ada strategi bebas. Maksudnya adalah memberikan anak untuk memilih sendiri nilai mana yang akan dianutnya dan nilai mana yang akan ditinggalkannya. Kemudian yang ketiga yaitu strategi keteladanan. Pendidik dan tenaga kependidikan menampilkan perilaku yang sesuai dengan nilai etika religius yang dianutnya. Jadi di sini pendidik itu akan memberikan keteladanan atau contoh yang baik sehingga anak didik itu termotivasi dan akan melakukan keteladanan yang baik itu. Kemudian yang keempat yaitu strategi klarifikasi, yaitu pendidik membantu anak untuk memilih nilai etika religius yang diyakininya, bukan hanya sekedar memberitahukan. Kemudian strategi yang kelima yaitu strategi transinternalisasi, yaitu anak diajak untuk mengenal nilai etika religius dan menganutnya, menghayatinya, sehingga menjadi miliknya melalui proses transinternalisasi. Kemudian, terdapat 3 domain atau 3 bagian hasil pendidikan yang hasilnya itu berupa perubahan tingkah laku. Yang pertama yaitu kognitif. Kognitif ini meliputi kemampuan mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisa, dan meneliti. Kemudian afektif yang meliputi menerima, menanggapi, menghargai, membentuk, dan berpribadi. Kemudian yang ketiga yaitu psikomotorik, yaitu tentang kegiatan otot dan fisik. Ketiga hal inilah kognitif, afektif, psikomotorik yang disebut dengan pendidikan spiritual. Apa itu pendidikan spiritual? Pada dasarnya, kecerdasan manusia terdiri dari 3, yaitu IQ, EQ, dan SQ. IQ yaitu kecerdasan yang memungkinkan bagi manusia untuk berpikir rasional,
logis dan taat asas. IQ itu berarti pikiran, logika. Kemudian EQ itu kecerdasan yang bisa membuat kita berpikir asosiatif yang terbentuk oleh kebiasaan dan kemampuan mengenali pola-pola emosi. Jadi EQ itu berkaitan dengan emosi manusia. Kemudian yang ketiga yaitu SQ, yaitu kecerdasan yang memungkinkan kita berpikir kreatif, berwawasan jauh, membuat dan bahkan mengubah aturan. Ketiga kecerdasan ini merupakan milik manusia yang bisa dikembangkan secara maksimal baik langsung maupun tidak langsung. Sesuai dengan judul, di sini hanya membahas tentang kecerdasan spiritual atau SQ. Kecerdasan spiritual biasa disebut dengan SQ. SQ beroperasi dari pusat otak, berfungsi mengintegrasikan semua kecerdasan seseorang. Baik IQ, EQ maupun SQ masing-masing memiliki wilayah tersendiri dan berfungsi secara terpisah. Idealnya, ketiga kecerdasan dasar manusia bekerja sama dan saling mendukung. Kemudian, kecerdasan spiritual atau SQ merupakan ilmu psikologi terkini yang dipopulerkan Dana Zohar dan Ian Marshall. Konsep spiritual menurut mereka merupakan kecakapan internal bawaan dari otak dan psikis manusia. Ini menggambarkan sumber yang paling dalam dari diri manusia, yaitu hati atau psikisnya. Disimpulkan bahwa kecerdasan spiritual atau spiritual merupakan kecerdasan jiwa seseorang atau psikis. Kecerdasan spiritual dapat membantu manusia menyembuhkan dan membangun diri manusia secara utuh. Dana Zohar mengatakan bahwa kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan masalah, makna, dan nilai. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup manusia dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya. Kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan rohani yang menuntun diri kita dan memungkinkan diri kita menjadi manusia yang utuh. Kecerdasan spiritual berada pada bagian yang paling dalam dari diri kita. Terkait dengan kebijaksanaannya, kecerdasan spiritual berada di atas ego. Kecerdasan spiritual bukan saja mengetahui nilai-nilai yang ada, tetapi juga secara kreatif menemukan nilai-nilai yang baru. Kecerdasan spiritual dapat memicu atau menimbulkan ide-ide atau nilai-nilai yang baru. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, kecerdasan spiritual sangat berperan dalam dunia pendidikan. Karena sesungguhnya dalam hidup ini kita tidak hanya butuh kecerdasan intelektual yang bersifat logis dan realistis saja. Akan tetapi juga dibutuhkan sebuah spirit semangat untuk berketuhanan, bahwa menyadari betul bahwa hidup kita berada di bawah kendali dari Tuhan. Dalam Islam dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga harus menyadari betul bahwa setiap prestasi dan pencapaian besar yang kita dapatkan itu karena kehendaknya. Sehingga manusia di sini hanya mampu berusaha dan memohon kepada Allah, yang dalam hal ini kegiatan memohon atau menyadari bahwa kita berada di bawah kehendak Allah itu merupakan sebuah implementasi atau penerapan dari pendidikan spiritual pada setiap individu. Menurut pandangan dunia tauhid Islam, manifestasi dari keseluruhan kecerdasan tidak akan bermakna jika tidak berlandaskan pada spiritualitas. Dalam Al-Quran sendiri, kecerdasan spiritual mengacu pada kecerdasan hati, jiwa, atau yang biasa disebut dengan kolbu. Kolbu harus berani bertanggung jawab untuk menampilkan wajahnya yang suci dan selalu berupaya untuk berpihak kepada Allah. Menghidupkan getaran jiwa melalui kesadaran yang hakiki. Seperti dalam proses zikir. Karena zikir itu dapat menghasilkan getaran jiwa, getaran kesadaran bahwa aku sedang berada di hadapan Tuhanku, aku berada di bawah kendali Tuhanku. Hal ini dapat menjadikan seseorang mencapai puncak keimanannya. Adapun kesimpulan dari
jurnal konsep pendidikan spiritual ini, yaitu pendidikan spiritual yaitu pendidikan mengenai jiwa seseorang. Spiritual sebagai suatu hal yang berkaitan dengan kemampuan dalam membangkitkan semangat manusia dalam menjalani hidupnya dan memberikan tujuan kemanakah akan pergi, dan dapat menjadikan manusia seutuhnya dengan pemikiran yang integral dan sebagai tujuannya adalah untuk mencapai kebahagiaan yang abadi. Potensi dari kecerdasan spiritual akan terus cemerlang selama manusia mau mengasahnya. Biasanya spiritual itu dikaitkan dengan agama. Padahal kecerdasan spiritual dapat diraih tidak harus beragama, melainkan dari kesadaran diri yang tinggi untuk mendalami apa arti hidup, apa tujuan hidup, bagaimana menyelesaikan masalah hidup, dan bagaimana agar kita dapat mencapai kebahagiaan, ketenangan, dan ketentraman dalam hidup. Di sini peran agama itu sebagai sarana untuk mencapai kecerdasan spiritual yang tinggi. Dalam perspektif pendidikan Islam, konsep kecerdasan spiritual menampakkan bentuknya pada pengakuan akan keimanan, yaitu adanya syahadat menjadi syarat utama diakuinya kedudukan seorang muslim. Kecerdasan spiritual dalam perspektif pendidikan Islam merupakan muatan dari God spot atau spot ketuhanan. Cahaya keilahian menjadi tujuan dan motivasi utama dalam amalan setiap muslim. Konsep kecerdasan spiritual dalam perspektif pendidikan Islam merupakan pendidikan spiritual yang dapat menajamkan kualitas kecerdasan spiritual, yaitu nilai-nilai spiritual itu sendiri yang ditujukan ke dalam pendidikan. Dengan pendidikan spiritual ini diharapkan mampu mencetak umat atau manusia yang memiliki nilai-nilai kejujuran, keadilan, kebaikan, kebersamaan, kesetiakawanan, sosial yang tinggi, dan yang lainnya. Adapun kritik dan saran dari saya mengenai jurnal ini, yaitu yang pertama, jurnal ini banyak menggunakan kata-kata yang sulit dimengerti, seperti bahasa ilmiah. Jadi, untuk seperti saya yang kaum awam, tidak mengetahui istilah itu istilah apa, ketika membacanya akan sulit untuk mengerti. Kemudian yang kedua, jurnal ini sangat cocok untuk mereka yang sedang mencari pengertian pengertian kecerdasan spiritual, apa itu konsepnya. Namun tidak cocok untuk mereka yang ingin mengetahui bagaimana caranya agar digunakan dalam pendidikan. Bagaimana caranya? Bagaimana cara yang harus kita gunakan? Bagaimana cara harus yang kita terapkan untuk meningkatkan kecerdasan spiritual kita? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak kesalahan saya dalam menuturkan materi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.